Saat Allah menghadapkan af'al laku zahiriyah iku maksiat, ada kalanya hati itu menjadi taat atau menjadi hati yang menempati sifat hakikat hamba. Terasa ino, apa bahasa Indonesia ino ya Pak? Hina, terasa rendah. Begitulah terkadang sifat manusia itu terpecah menjadi dua. Taat menjadi maksiat, maksiat menjadi taat. Sehingga kita pada malam hari ini mengambil satu tema antara maksiat dan taat. Hal itu tertuang di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah yang ke-106. Qala musannifu rahimahullah, maksiatun utawi laku jasad maksiat, aurasat zillan, bisa nemek. Apa sih nemek itu rek? Nekan. Bisa nekan apa maksiat zillan ing rumangsa hina, rendah. Wahtirokon, wahtikoron, tegese menempatkan sifat hakikat, menempatkan sifat hakikatnya hamba terhadap dirinya hamba. Maksiat itu ada kalanya bisa menekan terhadap hati si pelaku tadi merasa hina dan atau menetapkan sifat hakikatnya hamba pada dirinya. Apa sifat hakikatnya hamba, aslinya hamba? La haula wala quwata. Di situ laksana seperti patung, tidak ada hak hidup, tidak punya hak bicara, mendengar, ataupun sifat ma'aninya Allah yang ada 7 tadi: kudrat, kekuatan, irodat, kehendak, ilmu, mengerti, hayat, hidup, sama basor, kalam. Ada 7: kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Tidak punya sifat-sifat itu. Lah ahli maksiat yang seperti ini Bapak Ibu hanya bisa terjadi di dalam hati seorang hamba yang sudah kenal Allah. Dikatakan sudah kenal Allah. Atau boleh saya katakan sebagai golongan ahli syuhud. Golongan di mana
hati hanya bersaksi terhadap Allah, beriman hanya pada Allah, yang Allah bukan nama, bukan sifat, ataupun bukan zat. Iku khairun, lebih baik katimbang min ta'atin, katimbang seseorang yang melakukan taat. Aurasat, orang ini ketemek, apa bang ketemek bang? Tertekan izan ing rumangsa mulya wastikbaron lan rumangsa gumedhe. Lebih baik di mata Allah orang yang jasmaniahnya itu maksiat, tapi dia menetapkan sifat hakikatnya hamba, daripada orang yang jasmaniah laku taat tetapi ruhaniyahnya itu merasa lebih mulia, lebih pandai, lebih segala-galanya. Itu namanya wastikbaron, gumedhe. Dalam hati seseorang merasa lebih tinggi derajatnya atau lebih tinggi macam-macamnya alias gumedhe, ini bisa bersumber dari hati kita yang secara fisik kealiman satu ilmu. Bisa ilmu apapun. Jangankan ilmu tentang di luar Allah, ilmu tentang di dalam Allah, yaitu dinut tauhid, oleh karena tidak mau menjinakkan nafsunya lewat mujahadatun nafsi atau khalwat, pasti seperti itu nanti. Luweh alim, luweh mengerti, luweh makrifat kepada Allah, luweh pandai kepada Allah. Iki bahaya. Apalagi ilmu-ilmu yang terkait masalah di luar Allah atau makhluk. Luar biasa. Tapi kalau seseorang itu sudah wa'amilus sholihah, mempraktekkan buah dari sebuah dinut tauhid, aku yakin terjaga. Dari sifat takabur itu terjaga. Walaupun belum maksum, tapi sudah mahfud. Mahfud itu terjaga. Sekalipun dia terpeleset, suatu saat ditolong Allah. Beda kalau maksum. Kalau maksum itu sudah tidak ada perbuatan yang bersifatkan maksiat pada Allah. Ruhaniyahnya enggak pernah. Dari makalah ini bukan berarti kita mengambil kesimpulan, yo enak maksiat terus. Ya ndak gitu. Ini perbandingan antara orang laku dzahir taat tapi hatinya maksiat pada Allah, lebih baik orang yang dzahiriahnya maksiat tapi hatinya taat pada Allah. Miturut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Aku yakin kok orang-orang yang sudah masukkan Allah di mahfud, suatu saat dia ditimpa in asobathum musibah,
dalam bentuk musibah iki ujian. Entah ujian itu maksiat ataukah ujian itu mang balak. Mahfud itu walaupun terjerumus hatinya lalai pada Allah, pasti akan Allah tarik kembali. Karena Allah enggak ridho terhadap kekasihnya tatkala kekasihnya itu selalu diintimidasi oleh nafsunya. Enggak ridho. Makanya jenengan jangan punya khawatir pada Allah jikalau jenengan itu tidak akan ditolong. Jangan. Sebab Allah sudah masukkan nas di dalam Al-Quran. Siapa yang sebelum meninggal hatinya ada keinginan untuk bertemu terhadapku, ini pasti Allah tolong. Min qabli ayyati waqumul adab tsumma la tunsurun. Kecuali mereka saat Rasulku sudah kuperintahkan untuk menyampaikan bagaimana caranya untuk ruhaniyah ini menerima dinut tauhid, kemudian ini diabaikan sampai dia itu lalai, kematian datang, la tsumma la tunsurun, kecuali mereka tidak akan pernah aku tolong. Ya sudah, berarti mereka yang sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, pasti Allah akan menolong. Tidak mengatakan insya Allah, sebab ini janji Allah. Cuman Pak, untuk memunculkan hati ingin bertemu pada Allah, jikalau tidak ada rasa rindu, nggak akan pernah ada. Keinginan bertemu kepada sang kekasih itu karena ada rasa rindu sebelumnya. Munculnya rasa rindu itu sebab istilah tangan kanan dengan tangan kiri bukan gini. Nek gini ya gak ketemu Pak. Piye oleh ketemu? Mentong-mentong. Munculnya rasa rindu karena ada kecocokan. Tir podo irenge, sir podo seneng. Mengapa Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim? Sebetulnya Pak Bu, Tuhan itu sayang sama kita. Bentuknya sayangnya Tuhan pada kita, kita selalu dilayani, selalu dilayani. Makan dilayani, dengan bentuk tangan digerakkan untuk mengambil makanan, untuk mengambil minuman, untuk apapun. Tidak cukup sampai di situ, ketika makanan sudah masuk di mulut, Allah layani terus. Mulut kita bisa mengunyah. Gigi, mengapa Allah kok gak nyiptakan gigiku tumpul koyok kabel? Kok gak gembuk seperti daging? Kok atos? Kok gak seperti pipi dibalik jenis gigi? Gembuk apa gembuk ya? Lunak seperti pipi, sekarang pipi atau seperti gigi. Nek sampean ngesun garwa sampean pipine atos ya apa bedane ambek nang tembok? Udah bisa didesain Allah. Dikunyah biar makanan itu lembut.
halus. Setelah itu Allah bimbing makanan itu sampai pada lambung. Bimbing. Allah ya Karim. Kita mikir seperti itu loh, sekecil itu loh. Gak mampu. Cara kita ukur kasih sayang Allah. Ini Rahman. Belum lagi Rahim. Lah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kasih sayang Allah pada kita sebagai hamba yang bersifatkan ruhaniyah. Mohon maaf Pak, jenengan iku ati digiring Allah bisa menerima dinu tauhid, lalu mengamalkan, dibimbing Allah, dilayani terus untuk mengamalkan dzikir sampai pada puncaknya makrifat pada Allah. Ya Allah, ini Pak ya, apabila kita bicara tentang Rohim, hanya ini dunia seisinya nggak akan mampu. Ar-Rahman aja kita nggak bisa untuk membalas pada Allah, apalagi Ar-Rahim. Nggak bisa. Bagaimana patung bisa balas? Wong patung wong jegideg. Lah ngoten nggih. Apa jegideg bahasa Indonesia nih? Berdiam diri, nggak bisa bergerak. Itu namanya jegideg. Bingung wong Madura. Wong Lampung bingung, wong luar Jawa bingung, apa jegideg. Masalahnya kalau sering dapat WA untuk menerjemahkan maksud di dalam YouTube itu bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Ya, jegideg itu Pak, berdiam diri, nggak bisa apa-apa. Itu bahasa Belandanya jegideg. Allah. Itu kalau sadar. Tapi kalau tidak sadar, mohon maaf, nafsunya yang berperan. Ruhaniyah kita berjalan di atas undang-undang hukum nafsu, selalu mengikuti hawa nafsu kehendaknya. Akhirnya jangan heran kalau kita itu selalu ngaku, selalu ngaku. Udah. Munculnya rasa kerinduan di dalam hati sampean dikarenakan sampean seia sekata. Ketika Rasulullah menyampaikan dinu tauhid, masuk di telinga kanan, juga telinga kiri, meresap di dalam hati. Akhirnya muncullah kita satu kesadaran bahwasanya kita selama ini berbuat syirik atau menyekutukan Allah, berbuat dolim. Ruhaniyah dolim. Subhanaka inni kuntu minadz zalim. Kalau sudah di situ, pasti di dalam hati seseorang itu Allah terasa dekat. Sehingga dalam bahasa lagu dan nyanyian, waktu makan ingat, waktu minum, waktu mandi pun ingat kamu. Ya sudah, itu bahasa nyanyian itu bersitu. Maksudnya ingat di situ adalah ada kesadaran hati kita bahwasanya segala apapun itu hanya Allah yang melayani Anda. Udah, akhirnya Allah terasa dekat. Itulah yang namanya iman yang sudah ihsan. Baru Pak,
laku maksiatnya seseorang secara fisik manakala dihadapkan Allah seperti itu, menumbuhkan satu kesadaran bahwasanya kita adalah orang yang asor, rendah. Beda dengan kita yang laku taat. Laku taat, hati menolak dinu tauhid, sudah saya pastikan akan muncul rasa luweh apik, lebih baik daripada orang lain. Ada rasa rumangsa lebih baik daripada orang lain. Kalau bab masalah kaya, rumangsa sugih. Kalau bab nulung, rumangsa bisa menolong. Takabur yang seperti ini Bapak Ibu sudah tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi pada Ajajil ketika saat Allah memerintahkan pada dirinya untuk menyembah terhadap Adam. Persoalannya dia nggak mau disebabkan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dalam dirinya ada rasa lebih baik atau sifat takabur sombong lebih baik daripada si Adam. Sama dengan kita. Kalau ini kita biarkan terus menerus Bapak Ibu, jangankan laku taat, laku maksiat pun lebih-lebih. Di sini tidak ada gunanya.